Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kaji dari Sayyidul Istighfar masuk kepada doa iftitah itu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Rendahkan hati ya, rendahkan hati. Semoga kita nanti masuk atau dimasukkan oleh Allah kepada makom tobat dan makom istighfar. Dan ketika sudah didudukkan makom istighfar, sesama istighfar itu biasanya nyambung. Ada yang sudah mengamalkan Sayyidul Istighfar? Ada yang sudah baca doa iftitah panjang ini? Ayo, Bu Tuti, Bu Kiki, sudah hafal di luar kepala. Ini biasanya dibaca Rasulullah ketika malam hari. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika, rendahkan hati, dan aku di atas janjimu. Wa wa'dika, janjimu, mastata'tu, semampuku. Kenapa ada kata-kata kok mastata'tu? Kita itu gak bisa menepati janji kepada Allah secara 100% itu gak bisa. Mastata'tu, wong sholat aja sekedar menggugurkan kewajiban, dan sholat itu sudah perjanjian yang harus ditepati. Gitu aja sekedar menggugurkan kewajiban, mampuku ya Allah, mastata'tu. Nah, kita yang sudah berbuat salah apapun harus diiringi dengan a'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung dari kejelekan apa-apa yang telah aku perbuat. Karena ada dampaknya, betul enggak? A'udzubika min syarri ma shana'tu. Saya biasanya kalau habis marah-marah selalu tak bentengi ini. Kalau jenengan kan nggak pernah marah Pak Gofur, nggak pernah marah tapi marah-marah. Ya Allah, setelah melakukan perbuatan salah, ya Allah, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui kepadamu atas nikmat-nikmatmu kepadaku. Ngaku kan? Ya Allah, nikmatmu sangat banyak ya Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ubidambi, dan aku mengakui atas dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Sayyidul Istighfar. Kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Pengakuannya itu ada, pengakuan nikmat Allah ada, pengakuan dosa itu ada, pengakuan telah melakukan perbuatan itu ada. Jadi banyak orang istighfar tapi belum ngaku. Penting mana? Ngakunya apa istighfarnya? Lihat saya, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Orang ngaku itu gak kayak gini. Bisa bedakan? Ini kan hanya sekedar membaca istighfar. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Itu namanya membaca minta ampun. Tapi kalau betul-betul meminta, saya minta ampun ya. Ada sopan santunnya, ada permintaannya, ada akhlaknya. Jadi penting mana kesadaran minta ampun atau membaca minta ampun? Kesadarannya itu, kesadaran memohon, kesadaran mengemis minta ampun. Bukan banyaknya, tapi yang penting ketulusan dan kesungguhan dan pengakuan. Ada yang menyebut iktiraf, pengakuan. Yang penting itu pengakuan.
pengakuan nikmat Allah, pengakuan lemah kita, pengakuan Allah itu tidak pernah salah. Jadi bisa jadi istighfar serupa tapi tidak sama. Teks istighfarnya sama tapi muatannya itu beda. Lihat, pukulan kelas terbang sama kelas berat, pukulannya sama tapi muatannya beda. Sholatnya sama tapi muatannya itu beda. Mari kita bandingkan dengan doa iftitah. Ada sayyidul istighfar juga. Allahumma antal maliku, ya Allah engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Insya Allah Rasulullah senang kita mengkaji ini, rasakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala barakah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira kita bisa enggak menembus sama dengan kejiwaan Rasulullah ketika berdoa di hadapan Tuhannya? Ini adalah keadaan jiwa Rasulullah bersama Allah. Sedangkan kita itu masih di permukaan. Ini kan rangkaian jiwa ruhnya Rasulullah bersama Allah. Betul? Kalau gitu diakui dan tidak, sering terjadi pendangkalan doa. Yang tadinya itu adalah jiwanya Rasulullah, kemudian dirangkai dalam bentuk sabda, tapi sampai kepada umatnya seakan-akan menjadi pasir. Ini aslinya mutiara enggak ini? Sampean kan biasanya dididik mutiara hati, edek-edek, mutiara hati, mutiara hikmah, butuh mutiara pasir. Paham Bu Adi ini? Paham enggak ini? Ini kan jiwanya Rasulullah ditempelkan di sini kan? Di sini kan? Kira-kira ketika ada umatnya yang napak tilas, seakan-akan beliau berkata, tak tunggu sejak dulu awal. Betul? Semoga paham. Saya tunggu. Nah, ada jiwanya Rasulullah enggak di sini ini? Ada. Sabdanya siapa itu? Wong jenengan itu kalau menulis surat kan menempelkan kejiwaan, terutama surat cinta. Jelas ini. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta Rabbi, engkau Tuhanku. Sama anta Rabbi? Anta. Wa ana abduka. Nah, nih. Sama? Zalamtu nafsi, aku zalim diriku sendiri. Wa taraftu bidambi, aku mengakui dosaku. Faghfirli dunubi jami'an, maka ampunilah aku dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniya illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk untuk bisa melakukan sebaik-baik akhlak. Yang tidak bisa memberikan petunjuk kepada kebaikan akhlak itu kecuali engkau. Pengakuan ini, pengakuan wahdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniya illa anta. Wasrif anni la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Palingkan dari keburukan akhlak yang tidak bisa memalingkan kepada keburukan akhlak illa anta. Nyambung kepada haji dan umroh. Labbaika wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu dengan bahagia dan senang.
Wal khairu kulluhu fi yadaika, semua kebaikan ada di tanganmu, kekuasaanmu. Wasyarru laisa ilaika, semua kejelekan bukan darimu. Biasanya kalau terjadi kejelekan Allah sering disalahkan enggak? Jangan dilimpahkan kebaikan dari Allah, keburukan dari kita. Ana bika wa ilaika. Perhatikan di sini Bu Kiki, ana bika wa ilaika. Wa ilaika itu menujumu, ana bika wa ilaika. Begini, saya bersamamu menujumu. Gak bisa menuju Allah sendirian. Gak bisa menuju Allah hanya dengan ilmu. Tidak bisa menuju Allah hanya dengan kekuatan kita. Tapi aku bersamamu menujumu. Semoga paham. Ana bika, saya bersamamu, wa ilaika, menujumu. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah. Tabarakta, maha suci engkau, wa ta'alaita, maha tinggi engkau, astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku taubat kepadamu. Intinya, kenapa kok dijadikan doa iftitah? Masih ingat pintu Ka'bah juga di situ ada tertulis wasari'u ila maghfirah. Kunci pintu Ka'bah tidak dibuka kalau hambanya tidak ngaku lemah, ngaku berlumuran dosa, enggak akan dibuka. Tapi kalau sudah ngaku, jawab, Zam-zam airnya ditemukan ketika sa'i? Enggak, tapi ketika ngaku. Tidak berdaya. Jenengan cari kunci apakah ketika nyari ketemu? Enggak, ketika rizki yang tidak disangka-sangka, apakah ketika dihubungi customernya? Kadang tidak, tapi ketika pasrah. Seakan-akan Allah berkata, aku yang mengendalikan, aku yang membuka. Biyadikal khair, semuanya ada di tangan Allah. Dengan kejadian di mana Cianjur, itu tangan-tangan siapa itu? Tangan-tangan Allah yang bergerak untuk menegur dan memberikan pelajaran kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Berani enggak mengatakan semuanya adalah apa? A'udzubika min syarri ma shana'tu. Kejadian seperti itu karena perbuatan manusia, betul enggak? A'udzubika min syarri ma shana'tu. Ada apa ini? Teguran, Iqra, bacalah. Bacalah. Siapa yang merasa kuat, siapa yang merasa pinter, siapa yang merasa bisa, buktikan itu. Buktikan, ya Allah, ya Karim, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu intinya taubat. Di iftitah saja sudah ada taubat. Di Al-Fatihah itu juga ada taubat. Di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di situ tersurat kepadamu kami menyembah. Itu Bu Kiki kan teguran kepada mereka yang menyembah jabatan, kesibukan, dunia, istri, anak, tandingan-tandingan Allah yang dinomorsatukan itu loh. Allah itu dimintai pertolong ketika dukunnya tidak mampu, ketika orang pinternya tidak mampu, ketika temannya tidak mampu, polisinya tidak mampu, giliran sudah mentok kepada Allah. Kemarin Ki Joko Bodo meninggal dunia, kita doakan semoga husnul khotimah. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, kita doakan.
Kita doakan mereka, beliau adalah saudara-saudara kita. Ya Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang terpenting malam ini loh, kenapa kok disebut Sayyidul Istighfar? Kenapa Bu Anis? Anta Rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan tidak ada yang lain kecuali Engkau. Allah jawab, temenan ta. Dompetmu kayak kandel lah. Jabatanmu masih ada, kekuatanmu masih ada, ilmu masih ada. Sekarang seperti di Cianjur, ayo kerahkan itu. Berapa anggar yang dikeluarkan itu? Coba itu sekali sekian menit ya Pak Gofur ya. Ayo berapa anggar yang dikeluarkan itu? Siapa yang mengatakan kaya coba? Jadi kalau sekedar dibaca lulus, tapi mengandung komitmen yang luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dan di sini ada khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka wa ana alatika, saya ini hambamu. Allah tanya, teman. Jangan-jangan menghamba jabatan. Jangan-jangan menghamba atasan yang namanya ABS, asal bapak. Nah itu sudah menghamba itu. Saking menghamba sampai sholatnya itu kalah. Sampai Allahnya itu kalah. Maliki Yaumiddin kalah. Jadi Sayyidul Istighfar itu maknanya sangat dalam. Iftitah itu juga maknanya sangat dalam. Kenapa tidak dalam? Ya karena masih di permukaan, belum masuk ke dalam. Yang sudah masuk ke dalam pun belum apa-apa dengan kedalaman jiwanya siapa? Rasulullah masuk lagi, udkhulu fi silmi kafa, masuk lagi, belum apa-apa. Dan Rasulullah selalu menunggu dimanapun kita berada, selalu ditunggu, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Kalau sekedar dibaca, di sini ada wa ana ala adika wa wadika. Di sini juga tersirat Bu Anis, kita ini harus menepati janji kita kepada Allah. Sering kita tepati apa sering kita ingkari? Ayo coba. Salat 5 waktu itu perjanjian suci. Antara kekasih kalau mengingkari janji, mana cintamu? Sekali, 2 kali dimaafkan, 3 kali mulai hari ini putus hubungan antara diriku denganmu. Makanya sholat kita itu sering putus. Coba jenengan pelanggan PLN, kewajiban tidak dikerjakan, nggak pernah bayar di putus. WiFi internet juga gitu, kewajiban nggak pernah bayar, makanya diputus. Jadi sholat kita itu sering putus, zikir kita sering putus, hubungan dengan Allah sering putus, karena tidak wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Paham Bu Anis? Baca berapa tahun dengan Bu Anis? Tapi gak paham-paham. Kita itu menepati janji Allah itu sudah mastata'tu apa belum? Kita menepati janji kepada Allah itu semampunya apa pura-pura enggak mampu? Coba, kalau Idul Adha berkurban, sapi itu berapa Pak? 3 juta ya. Kayaknya saya ini makomnya enggak mampu. Saya ini kayaknya makomnya menerima daging. Kayak enggak mampu. Giliran di jalan Allah sering enggak mampu. Tapi giliran program setan, ini gimana ini? Ada orgas. Ayo, donatur. Saya mampu ini. Karena mendatangkan artis dari ibu kota, mampu saya.
Coba kita disindir, wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tato. Dan apapun yang terjadi, kejelekan-kejelekan itu karena min syarri ma sonatu, karena perbuatan kita. Bencana ya karena perbuatan kita. Dan ini adalah benteng a'udzubika min syarri ma sonatu. Kalau kita berbuat tanpa bimbingan Allah, pasti akan kena syarri, akan terkena kejelekan. Kalau tanpa bimbingan, dan itu perlu diistighfari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.